Welcome to Pilar Podcast. Malam ini kita kedatangan salah satu calon wali kota kalau bagi kita sebenarnya, Bung Iqbal. Bung Iqbal Ardiansyah. Dipanggilnya Bung Iqbal. Beliau salah satu tokoh muda yang sudah lama malang melintang sebenarnya, tapi wacana maju sebagai calon wali kota ini baru beberapa bulan terakhir. Sebenarnya bukan dia yang mau maju, itu banyak yang ngedorong akhirnya maju juga. Ya. Pernah mimpi nggak mau jadi calon wali kota? Enggak. Mimpi aja enggak, bro. Nah, aku coba tanya semua orang yang jadi orang-orang besar sekarang. Pernah nggak jabatan atau posisi orang sekarang itu jadi mimpi mereka waktu kecil? Nggak pernah. Bahkan ada yang gue tanya, hari ini serasa mimpi gitu. Lahir di Kota Bumi ya? Lahir Kota Bumi. Kondisi Kota Bumi itu nggak jauh dari kampung gua di Lanau lah pasti kan. Kecilnya itu main gaple, main di sungai, main gitu nggak dari waktu kecil? Lebih parah kita. Dunia kecil saya nggak kalau main di sawah biasa, ya kan. Tapi semenjak kelas 6 SD saya bermainnya di pasar. Lu merantau dari Kota Bumi ke Bandar Lampung tuh sejak kapan? Kuliah. Oh, begitu lulus SMA. Ya. Berarti sampai SD sampai SMA di Pasar Kota Bumi. Pasar Kota. Hidupnya. Berarti Jadi, anak pasar. Anak pasar. Ntar ada yang nyebut preman lagi. Kita ditempa itu di pasar. Di pasar Di Kota pasar Bumi. Kota Bumi. Oh, berarti aktivitas, maksudnya waktu bermain di masa kecil segala macam itu Banyak di pasar. banyak di pasar. Banyak di pasar. Banyak habis waktu di pasar. Apa aktivitas yang paling lu ingat waktu itu, bro? Oh, itu aktivitas mencari uang. Dari Jadi kecil udah nyari duit. berdua kakak yang sekarang jadi ketua PP Kota Bandar Lampung. Nah, itu waktu itu orang tua saya sakit-sakitan, jatuh. Jadi ada inisiatif berdua. Dia waktu itu SMP kelas 2, saya SD kelas 6. Bawa sepeda, dia yang bawa sepeda dari rumah, saya bawa meja, meja sama kardus. Itu dagang di pasar. Dagang apa dulu? Macam-macam, ada kembang api, kadang tembakan. Oh gitu. Itu dari kelas 6 SD. Dari kecil enggak. Iya. Udah pintar nyari duit. Iya, Pantesan belum tua udah kaya. Iya. Sesuai, guys. Dan Karena itu, dari kecil udah bisa nyari duit. dan itu ya. berdua dengan kakak saya pas. Inisiatif berdua. Oh Itu gitu. di pasar. Sampai kelas berapa ngejalanin itu? Sampai SMA selesai, Masih jualan di pasar? masih kuliah awal-awal, masih ketika pulang itu masih dagang kalau libur. Masih dagang. Dari aktivitas masa kecil itu udah berjualan segala, berarti aktivitas bermainnya kayak anak-anak lain kurang itu? Kurang. Oh. Hampir nggak ada. Karena dari pagi berangkat sekolah, pulang sekolah pakai seragam, udah berdua kakak dagang. Itu Pasar. nggak salin dulu ke rumah. Berarti itu masih umur 12, Kelas 6 SD, sekitar 12 tahun. 12 tahun. Jadi, Anak SD sekarang mah main game, bro. Bung Iqbal Mikirin nyari duit. tahun 83. 83. 83. Oke. Seumuran lah. Ya 40 lah. Bayangin, Baru 40. sekolah saya itu dari rumah itu 3 kilo jalan kaki. Jadi pasar dari sekolah itu sekitar 1 kilo. Daripada pulang ke rumah dulu, maka dari pulang sekolah langsung pasar. Berarti masih pakai seragam Pakai dua. seragam. Sampai SMA, pulang sekolah, dagang. Langsung dagang. Tapi inget kuliah, walaupun udah bisa cari duit. Kuliah itu isi Kuliah. daftar, karena kawan-kawan itu kan banyak kursus segala macam, ikut daftar kuliah, ya kan. Kita juga ikutan Daftar daftar. dulu. Dulu masih UMPTN ya dulu. UMPTN. Ah, Alhamdulillah di antara kawan-kawan main itu, cuman saya sendiri yang terima. padahal iseng ya. Ini Korea udah bisa cari duit, nggak mau kuliah biasanya, Bu. Kuliah di Unila. Unila. Di Unila. Unila. Kos apa waktu di sini? Banyak tinggal di kampus. Kebetulan alhamdulillah sekretaris jurusannya baik banget. Sekarang mantan ketua senat yaitu Profesor Dr. R. Jakaria. Oh, iya. Itu ikut senior juga, ada ikut penjaga. Cuma ada konsekuensi, Bang. Jadi Karena tinggal itu ada toilet
gede-gede 2, 1 kita jadiin kamar. Jadi kamar tinggal di situ. Tugasnya ada. Setiap sore mahasiswa pulang kita nyapu ngepel 2 lantai. Oh gitu. Selama ya, kuliah itu. Selama kuliah. Terus gelas-gelas dosen setiap pagi kita nyuci. Luar biasa. Berarti kuliah udah biaya sendiri. Kadang enggak, karena di kampus itu kita kadang dapatnya makan minum, kopi. Oh gitu. Berarti Dan saya alhamdulillah segitu terima kuliah dapat beasiswa. Berarti Nah, jadi itu udah mandiri berarti kuliah. Penerimaan awal memang udah dapat beasiswa. Cuman terkadang kadang Cukup ya kadang minta juga kiriman orang tua, walaupun orang tua ngutang sama paman-paman. Biasa itu. Dan selain ini pas kuliah udah mulai usaha-usaha dagang juga atau apa? Di kuliah enggak. Enggak ya? Di kuliah enggak, banyak di kuliah itu berteman, koneksi, berkawan, ya. Terus kadang ada beberapa iseng-iseng anak. Saya kan banyak bergaulnya sama anak-anak teknik sipil. Karena saya anak Padahal matematika. lu kuliahnya di MIPA kan? MIPA matematika. Oh ini Pak ya? Ada anak-anak sipil. Matematika juga. Orang matematika, bro. Iya. Hitungan itu Oh iya. Waktu itu nggak mungkin salah itu. ada adik-adik tingkat teknik sipil belajar kalkulus kita ajarin. Oh iya, teknik dia Betul, belajar. betul. Alhamdulillah, Ada mata kuliah kalkulus dia. Yang gua ajar waktu itu beberapa orang, satu nyangkut sampai sekarang jadi istri. Wow, cinlok itu. Iya. Cinlok itu. Oh, istri orang teknik, bro. Orang teknik. Nah itu 7 tahun dari pacaran dari kuliah. Perkenalannya di saat ngajar. Atau Irna. Iya. Itu Pak, kalau di medsos tuh pasangan, kalau di artis-artis tuh kayak Raffi Ahmad sama Nasa itu. Tapi ini versi Lampungnya. Versi Unila ya. Waktu di kuliah udah mulai berorganisasi ya? Kuliah itu dulu cari duitnya ada Bang enak. Kalau Sabtu Minggu kan libur. Anak-anak BEM, anak-anak Hima itu kan mau pakai ruangan dong. Ya kan? Kita megang kunci. Iya. Heran. Uang kebersihan. Uang kebersihan dan keamanan itu. Minimal rokok aman ya. Di gedung apa di MIPA? Matematika. Matematikanya. Oh, jurus matematikanya. Ini Iya. menarik juga, Bung Iqbal, eksak ya. Tapi ilmu lapangannya luar biasa. Karena Abang juga ya? kalau ilmu hidup itu nggak semuanya dari Buku. kampus, dari kampus. Banyak justru dari yang Lapangan. dagang di pasar tadi segala. Itu yang jadi bekal malah jadi usaha sekarang. Itu rugi. Justru walaupun jurusan matematika, kadang-kadang rumus matematika nggak masuk di hitungan usaha itu. Karena ini silang dia. Untung di sini, rugi di sini, di sini kan usaha. Di organisasi apa dulu waktu ini udah mulai organisasi waktu kuliah? Saya ikut Hima. Oh iya, Cuman sekedar Hima itu aja. tapi pasca Jadi, mahasiswa baru ini. Cuman lebih banyak itu saya bergaulnya dengan lintas kampus. Jadi banyak saya, walaupun saya kuliah matematika, nongkrongnya itu di ekonomi, main catur di kantin ekonomi, nongkrongnya di teknik, akhirnya dapat istri hari ini. Teknik. Jadi banyak bergaulnya di situ. Sama FK. Zaman dulu fakultas favorit Pak nongkrong itu memang ekonomi, hukum sama fisip. Terus waktu di masa dari lu kecil sampai lu kuliah, itu masa yang paling menurut lu paling sulit hidupnya saat itu, di saat apa itu? Iya, Bang. Iya. Jadi terendah lah. Kalau masa Gen Z. Biasanya kan itu yang membuat kita bangkit tuh. Pokoknya gua harus bangkit. Waktu kuliah malah. Bukan waktu SD tadi. Karena dulu waktu zaman kuliah itu jauh dari orang tua. Kalau zaman SD itu kan enggak ada, ini masih banyak saudara. Masih pulang ke rumah juga. Kalau zaman kuliah itu yang paling susah itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu teman-teman kampus nggak ada di kampus. Biasanya kan nongkrong ya kita di kantin, teman-teman lagi makan nebeng, makan ya kan. Nah makanya Sabtu Minggu itu ada kawan saya yang rumahnya di Raja Basah, teman akrab sekarang jadi kajur di UIN.
Nah, jadi kalau libur itu udah nebeng makan di rumah Di dia. rumahnya. Oh, karena dekat Ya, kan. pura-pura bisa minep, terus kan. Walaupun Gue juga ngalamin gitu. Namanya anak rantau, bro. Mahasiswa rantau. pernah cuman minum aja. Kalau dulu kita orang ada prinsip kalau anak-anak kampus yang perantau-perantau yang susah itu banyak-banyak minum aqua, tambah garam dikit. Berarti pernah ngalamin tuh makan mie satu bungkus tapi Oh. sehari itu cukup sehari itu. Masak mie ya enak. Kalau dulu kan, kalau sekarang masak mie ini kan bang, ada pakai panci. Iya lengkap. Kalau itu dulu Aduh. Bungkusnya dikasih air panas. Makan makan mie rebus lauknya digoreng. Airnya dimasukin plastiknya udah ditutup bentar. Nular tuh. Ikat karet. Tuh kan. Makan mie rebus lauknya mie goreng. Itu mateng itu bukan mateng enak itu loh, ngembang itu. Tahu gue. Sampai di perut kenyang banget itu. Berarti masuk kuliah yang ini bener Kerasa ya. banget. Sama itu. Itu benar-benar kerasa karena kita merantau walaupun ada beberapa keluarga di sini, tapi kita selalu tinggal di kampus. Kita mau mandiri karena memang dididik orang tua selalu mandiri dari kecil, dari kelas 6 SD dagang kita dituntut mandiri. Tapi lu dulu memang yakin waktu kan hidup lagi susah tuh di kampus. Tapi lu yakin dulu masa depan bakal Nah, Bang, gua meyakinkan mertua gua, meyakinkan istri gua dulu pacaran ya, dengan gua keadaan itu. Gua cuman bilang satu, saya ini bakal sukses sudah. Kalau kita nggak yakin sama diri kita nggak akan bisa meyakinkan orang lain. benar. Maka gue selalu meyakinkan diri gue, sehingga gue bisa meyakinkan orang lain. Bagaimana orang lain bisa yakin sama gue kalau gue sendiri nggak bisa yakin sama diri gue? Betul. Yakin dari dalam. Lu pasca mahasiswa langsung kerja dulu Kerja di atau- leasing. Oh, sempat di leasing. Bagian apa itu, Bang? Debt collector. Campuran bang, debt collector dan CMO, ya kan? CMO itu apa tuh, bro? Credit Marketing Office Oh, Surveyor. iya, Oke. Surveyor itu punya tanggung jawab selama 6 bulan untuk nagih. Oh, selama 6 bulan pertama ya. Itu Oke. tanggung jawab dia. Keliling dari Bandar Jaya, Bandar Lampung, Bandar Jaya, unit 2, ngebuka cabang unit 2, Kota Bumi. Terakhir Pangkal Pinang. Oh, Alhamdulillah. sempat ke Kota Pinang. Dari CMO naik jadi koordinator, ya, naik jadi marketing head. Oh, Ya alhamdulillah. karena prestasinya bagus, Ya. buka cabang baru di Pangkal Pinang. Jadi enggak, kita kalau swasta itu kan selalu muter bang. Oh, Nah, naik, Di rolling, naik, ya? naik pangkat, Oh. muter, naik pangkat, muter. Hmm. Dan umur 30 tahun mundur. Oh, Karena kita punya ketetapan di swasta itu sehebat-hebat kita di masa produktif. Nah, saya the best terus dulu, the best marketing. Ya kan? Ketika kita umur sudah tidak produktif, ya orang tidak akan pernah ingat itu. benar-benar. Jadi cepat ya generasinya. Nah, kalau makanya swasta ya. saya mikir 30 tahun ambil kesimpulan keluar usaha sendiri. Kenapa? Kalau udah umur 40, 50, Oh, kita udah gak mampu lagi. benar-benar. Usaha. Lebih memulai dari awal. Berat. Kalau udah umur 50, 60 tuh kemauan ada. Fisik yang nggak mengizinkan. Fisik yang nggak mengizinkan. Kadang- Kemauannya ada. Kadang saraf kita udah mulai lemah juga bang, untuk Iya. menerima kegagalan itu Benar. susah untuk bangkit lagi. Makanya saya luar biasa tokoh-tokoh hari ini yang umurnya udah 50 tahun ke atas bisa menerima kegagalan dengan lapang dada itu sudah luar biasa. Benar. Terus pas habis dari leasing baru usaha. sendiri. Oh. Usaha kecil-kecilan. Pertama bisnis melon sama orang Metro. Wow. Nah, jadi Udah bisnis kebangun juga berarti usaha sendiri. kabur orangnya Wan. Karena namanya modal kabur. Jadi setiap hari gue keliling dari pagi sampai tengah malam nyari orang yang dari Metro. Semua jalan. Dibandol semua berarti modal Dibandol. awal. Kamu kalau nonton ya. Kamu nonton lagi ya. Jangan lihat sekarang Iqbal. Lihat cerita dia dengan dolaran modal. Di gondol. Jalan. Terus alhamdulillah datang teman nasihati, latih. Oh.
Kalau kamu nggak ikhlaskan, maka kamu akan fokus di situ terus. Peluang-peluang yang akan terjadi di depan kamu Iya. susah. Jadi ikhlasin udah natap ke depan. Dari situ ikhlasin, mulailah bangkit lagi Usaha dengan apa lagi habis itu? konstruksi dengan modal bungaan. Nah, ini udah mulai deh. Apa? Modal bunga? Bungaan. Ini lebih nekat. Habis ketipu dia pakai. Modal awal gua habis ketipu, habis semua modal. Modal awal gua adalah ada Nanti bisnis melon tuh nggak kecil-kecilan dong kalau digondol habis. Digondol habis. Jadi kita kerja sama petani, mereka itu supply dulu tuh ke Chandra. Berarti marketnya besar kan? Besar market. Oh. Bawa kabur. Berarti nggak sedikit nggak. Gondol. Kalau kata dia modal kecil bukan kecil. Banyak banget itu. Angkatin semua itu. Baru abis itu baru mulai konstruksi itu. Modal awal iseng-iseng pertama. Ya biasalah kita beli. Nah, biasalah kita main, modalnya nggak ada. Akhirnya ada mobil baleno tua, punya mertua kan. Punya mertua. Berangkatin itu barang. Gua leasingin lewat leasing. Oh. Dapatlah waktu itu 35 juta, ngangsur 3 tahun. Mantan leasing, jadi leasing. Iya kan? Itu kan ceritanya mantan leasing. Itu awal mula modal usaha awal Jadi ya. pengusaha kontraktor itu. Terus akhirnya ada beberapa keluarga Itu di Bandar Lampung apa di Bandar Bandung ya? Lampung. Dekat Bandar Lampung. Terus alhamdulillah ada pengusaha 2 tahun berikutnya ada pengusaha yang percaya. Ada salah satu saya alhamdulillah pengusaha itu dia percaya ngasih saya modal. Tapi lu udah cari jalan sendiri dulu. Ya itu nggak pernah saya lupain. Alhamdulillah si pengusaha itu asik bang. Sampai sekarang masih bermitra maksud? Enggak, cuman ada orang kayak gitu. Dia ngasih Kita uang, inget lah ya, Bung ya. minjemin uang tanpa minta jaminan. Itu jalan dari Tuhan itu. Itu luar biasa pertolongan itu. Tuhan itu kan nggak pernah kita sangka. Kan lu nggak punya basic tuh, bro, apa namanya, untuk jadi di bidang konstruksi. Kan basicnya tadi kan dari leasing, dari pedagang lah ininya. Cuma jangan salah. Itu belajarnya lu gimana? Jangan Otodidak salah, apa gimana? Bang. Hidup gue di kampus setiap hari sama anak teknik sipil. Itu tadi. benar. Nongkrong di teknik. Iya. Berguna ya, nongkrong di teknik. Mak, itu yang saya bilang sama teman-teman aktivis hari ini, teman-teman mahasiswa. Ada kalanya kita butuh wawasan luas yang nggak kita dapat dari bangku kuliah. Iya, Bisa dengan cara kita berorganisasi. benar. Ya. Yang kedua adalah bergaul. Kalau saya dulu hampir minim organisasi, tapi setiap hari saya nongkrongnya di kampus-kampus Lintas fakultas. Nah ternyata bergaul lintas fakultas itu ada guna di masa depan kita. Benar. Oh iya. Ada gunanya di masa depan kita. Umpamanya kayak Bang Miko dulu ikut aktivis, ikut OKP. Kan ada guna di masa depannya hari ini. Itu yang banyak jalan dari sekarang. Nah itu yang terjadi sama saya, Bang. Cuma bedanya saya dulu lintas fakultas berlawannya. Ini ada guna di dunia real masa depannya. Luar biasa kan. Orang kalau ngeliat Iqbal sekarang nggak tahu cerita pahitnya dulu. Nah, pikir orang jatuh dari langit langsung kaya. Kan enggak. Kita Perjuangan. juga baru tahu ya. Temenan udah lama kalau gitu, Bang. Awal mula main kontribusi juga ya banyak yang ngeremehin, Bang. Karena orang nggak tahu basic kan. Remehin kan. Nanti ditipu lah, nanti di ini nanti. Cuma kita pilih aja. Yang di atas pengatur skenario sesungguhnya udah jalan, kita yakin. Modal yakin. Benar. Lu dulu kemudian kan udah fokus usaha nih, dan kalau boleh kan usaha lu mulai lumayan sangat berkembang lah ini. Tapi lu masih punya waktu ngurus organisasi, itu memang mengekspresikan keinginan lu yang ini dari dalam diri lu sendiri, apa memang seperti apa? Ya jadi apa ya? Semuanya serba kebetulan, Bang. Tiba-tiba saya kenal sama orang, ya kan, ngenalin namanya KNPI. Kota pertama. Tahun berapa itu, Bang? 2019. 19 ya. Sudah, coba kita pelajarin. Oh, boleh.
ya kan, untuk karena saya gini, sudah agak kita ini kan kalau sudah dalam suatu usaha sudah jenuh, artinya gini, kayak Bang Miko udah biasa di dunia media, udah tidak ada tantangan lagi. Benar. Kadang udah jenuh kan. Saya rasain sekarang itu. Kalau jenuh, Bang, itu akan membuat kita tidak produktif. Stagnan ujungnya. Maka kita harus cari aktivitas lain yang buat kita bergairah lagi. Tertantang lagi. Nah, itulah di KNPI. Nah, akhirnya sekarang hari-hari saya selama dari 2020 sampai sekarang, hidup saya di organisasi, Bang. Bangun tidur di organisasi. Padat banget. Pulang berorganisasi. Urusan kerjaan saya akhirnya hari ini, ya udah bisa jalan sendiri, jalan kan sendiri. udah ini benar. Paling cuma ngontrol sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dan ngelihat jalan lu ngambil, kan kalau lihat historis KNPI kan setiap suksesi kan selalu Ribut, gitu. ya. Tapi suksesi lu ngambil dari kota sampai provinsi. Iya. Gue lihat loh, mulus amat ini barang ini ngambil kan. Terkonsolidasi. Bener kan KNPI kalau suksesi itu kan kadang-kadang di koren mulus kaca ini ya. Bener kan? Kita hadir di saat waktu yang tepat. Cocok. Sama tadi itu pergaulan tadi. pasti. Ya, kita Pergaulan hadir tadi. di saat waktu yang tepat, dan kita memang tidak pernah, saya prinsip kita baik sama orang aja orang belum tentu baik. Benar. Ya, apalagi kita nggak baik, makanya kita selalu buat baik. Siapa tahu ada guna. KNPI di kota mulu, di provinsi sekarang hidup banget sebagai organisasi pemuda itu. Gue lihat lu juga semua OKP itu lu perlakukan sama itu ininya. Itu memang jiwa lu yang ini nggak ada pembeda atau memang gimana itu? Karena gue butuh wawasan, Bang. Ya kan, setiap OKP punya nilai kebaikan. Sekarang OKP berapa sih KNPI, Bang? Ada 87. Mati. Bayangin bro, 80 itu. Kalau dia sehari sekali, beda OKP sekarang 80 hari. termasuk hiburan musisi Lampung ya. Oh, HMR Iya. KNPI juga. Oh, bayangin itu. Tapi memang lu sekarang udah banyak meluangkan waktu, energi segala macamnya untuk di organisasi. Udah berapa Usaha tahun udah jalan full sendiri, ya. semuanya di organisasi. Bahkan kita bawa bagaimana anak-anak muda itu berorganisasi tapi ada manfaat. Nah, istilahnya mana yang berminat untuk usaha, punya peluang usaha maju, ayo kita bareng-bareng. Oh, Alhamdulillah. Lu di KNPI ngebayang bukan soal keorganisasian aja, bro. Jadi ada beberapa mahasiswa, mantan mahasiswa, itu kita bangun usahanya. Alhamdulillah udah ada yang buka percetakan, Bang, ada yang udah buka konveksi, usahanya. Alhamdulillah. Ini lama-lama nyanyiin asosiasi pengusaha KNPI. Itu juga pengusaha semua nanti. Saya selalu terapkan sama mereka, kita berorganisasi itu tempat kita kenal, tempat kita ngobrol, ya kan, akhirnya dari obrolan, dari kenal di situ ada peluang-peluang usaha. Nah, bukan organisasi untuk kita cari uang, tapi peluang-peluang usaha itulah dari yang kita nggak tahu jadi tahu karena kita kenal, kita ngobrol, disitulah peluang kita untuk cari uang. Gue pesanan karang bunga aja di unit usahanya KNPI sekarang. Iya. Luar biasa. Yang dikelola ramah. Tapi secara nggak sadar juga dari aktivitas, lu kan nggak pernah berpikir ada tujuan lain kan dari Nggak organisasi. ada. Tapi itulah yang ngebuka jalan, akhirnya lu sekarang banyak didorong untuk calon wali kota itu. Itu memang lu muncul niat maju itu setelah banyak yang ngedorong, apa dari dulu memang lu ada? Nggak ada niatan mimpi aja nggak, Bang. Kalau masih ingat apa yang jualan di pasar Kota Bumi, nggak mungkin lah mimpi calon wali kota. Cuman apa ya, saya juga nggak tahu di saat COVID terjadi, di saat saya jadi ketua KNPI, jadi ini jiwa-jiwa sosial kita timbul, disitulah akhirnya keterusan, Bang. Tiap tahun selalu kita sosial. Jadi banyak KNPI itu kegiatannya ke sosial. Dari situ akhirnya kita tahu, oh ternyata banyak keluhan di bawah ini kegiatan-kegiatan sosial itu. Ya kita nggak pernah bermimpi akhirnya barang-barang yang
sesuatu yang kita lakukan itu dampaknya ternyata menggiring kita ke sini, kita nggak tahu. Itu multi efek ya, dari Multi-efek. berbuat baik itu kan, cara Tuhan ngebalesnya juga di luar dugaan kita. Kita nggak tahu, Pak. Iya, akhirnya nggak bisa ngindar, harus nyalon wali kota juga yang dorong. Sekarang udah mendaftar di beberapa partai. Hampir semua partai yang buka kita masukin, Pak. Udah. Kenapa kita semua partai kita masukin? Itu karena saya sadar, kami tahu, lahir pemimpin yang baik itu semuanya tergantung disaring oleh partai politik. Penyaringnya itu di partai politik. Politik, benar. Jadi setelah disaring dari partai politik, jadi barulah dipilih sama partai politik yang terbaik. Ya, semoga harapannya kita dengan banyak komunikasi dengan partai politik, menawarkan program-program kita, visi-visi misi kita. Ada beberapa partai politik nantinya yang melihat, oh ini satu visi sama kita. Benar. Oh ini satu misi, sehingganya bisa berkolaborasi bersama. Kan kalau dari popularitas segala macamnya kan, lu udah nggak diragukan lah, terutama di kalangan anak muda, bro. Millennial Tapi Gen Z. satu hal yang di politik itu agak beda jauh dengan aktivitas kita di organisasi lah, terutama itu bukan kejam ya dalam politik itu, tapi kalau di organisasi kan kita banyak jiwa sosial kita di ini, tapi kalau di politik kan pertarungan, bro, menang kalah ukurannya. Lu udah memperkirakan itu belum? Kan itu jauh. Kalau kita di organisasi aktivis kan banyak sosialnya kita ke depan kan, bukan menang kalah ini kan, tapi berbuat baik buruk kan. Tapi kalau dalam politik kan pertarungan, bro, menang kalah nih. Nah ini Sama, kan yang Bang. lu bilang tadi, ini harus siap yang mental. Sama. Ketika kita, waktu saya pengen jadi ketua KNPI, kita nggak tahu ada yang nyalon apa enggak. Maka kita udah siap menang kalah juga kan. Kita nggak memprediksi calon tunggal kan. Di saat kita maju provinsi juga kita udah berpikir, karena ada parameter dulu pertarungan 2018 keras bagaimana, sampai modal bagaimana kan. Ya, itu pertarungan juga, Bang. Oh iya juga sih. Semuanya pertarungan. Cuman saya juga nggak tahu kenapa saat itu saya hadir di saat waktu yang tepat. Nah, ya mudah-mudahan keyakinan saya ini, saya hadir di saat waktu yang tepat. Cocok. Ini mental anak muda banget. Itulah kenapa saya selalu bilang harus pemimpin itu harus Muda. muda yang pensiun iya, ini orang udah pensiun kan, berarti kan masa produktifnya udah selesai. Dikasih kerja lebih berat dia jadi, udahlah, ingin dulu pensiunan itu. ada sedikit selain didorong kawan-kawan, saya melihat ada panggilan-panggilan hati ya, sehingganya sudah Bismillah. Kita harus yakinkan diri kita dulu. Nah, setelah gue yakin sama diri gue, ya, bagaimana kita meyakinkan orang lain hari ini. Dan respon masyarakat sekarang ini baik lah. Atau kalau anak muda, ya kita masih muda juga deh, tapi angka yang masih... Alhamdulillah responnya luar biasa, Bang, di luar ekspektasi, ya kan? Banyak dukungan-dukungan dari kawan-kawan, dari kalangan yang sebelumnya saya nggak pernah kenal, akhirnya kenal, akhirnya nambah saudara, nambah kawan, ya udah, kita berjalan, terus berjalan. Kita nggak tahu skenario Tuhan, ya. Cuman kita yakin, ya kan, sesuatu yang kita mulai dengan kebaikan maka akan membuahkan kebaikan. Betul. Ini pertanyaan yang nakal nih, bro. Senakal apa ini? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ketika kita cari seseorang pasti ada. Makanya prinsip saya hari ini, kita bertarung dengan strategi, ya kan? Memberi edukasi. Saya tidak mau, dan itu saya tekankan sama seluruh tim saya, tidak ada menyerang lawan. Betul. Ngapain kita ngabisin energi kita untuk menyerang lawan? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena saya yakin suatu saat ketika saya diamanahkan, saya pun tidak sempurna sebagai manusia. Nah, ketika orang nyari kesalahan, dia pasti ada kesalahan. Nggak ada yang nggak ada kesalahan. Karena kita bukan kertas putih. Berarti untuk ngadep-ngadep situasi kayak gitu lu memang udah biasa. Biasa aja, Pak. Udah ini. Namanya. Karena anak muda, bro. Anak muda ini kan. Tapi satu yang gua luar biasa ngelihat
apa perjalanan lu selama ini, lu punya jiwa mengayomi itu yang tinggi ke OKP, ke inilah ke yang lebih muda ya, di mana jumlah pemilih muda itu sekarang 50% lebih kan. Kelebihan lu punya jiwa apa mengayomi itu yang tinggi. Itu Bukan- terbentuk karena apa itu? Bukan itu sih Bang. Dasarnya kan separuh hidup saya ini susah Bang. Itu. Separuh hidup saya ini Pengaruhi susah. jalan pahit tadi itu. Ya kan. Saya juga udah pernah merasakan bagaimana hidup susah. Ya. Terus yang kedua, karena kita pernah di bawah, maka kita yakin dan percaya roda dunia ini berputar. Berputar. Betul. Maka di saat kita lagi Di atas bukan di atas kalau saya bilang, apa? rezeki masih lancar, masih ada rezeki, ya berbuatlah semampu kita berbuat baik. Karena pada prinsipnya yang gue ingat, kita baik sama orang aja, kata bokap gue, belum tentu orang baik sama kita. Betul. Gimana kalau kita nggak baik sama orang? Itu aja. Betul. Udahlah, kita buat baik aja terus sudah. Selagi masih bisa. Suatu saat kita di bawah, siapa tahu dari kebaikan-kebaikan kita itu Akan jadi kebaikan di kita. akan ada kebaikan di kita. Nggak di kita, di anak-anak kita Betul. nanti. Itu aja. Sama yang menarik ini bang, tagline yang diangkat sama Lulut bang, Bandar Lampung bahagia. Wes, Emang itu kita kurang bahagia. itu coba cerita bung soal itu bung, Itu panjang. Bandar Lampung bahagia. Itu panjang. Karena kebahagiaan setiap individu itu berbeda. Oke, Kita parameter dengan beda. kopi aja udah bahagia. Jadi kita ngopi dulu kalau gitu. Biar bahagia. Iya. Jadi Bahagiaan di pagi. bahagia setiap manusia itu berbeda. Cuman saya yakin dasar dari semua kebahagiaan itu adalah ekonomi. Betul. Ya. Kenapa banjir di Dubai orangnya asik-asik aja malah main jet ski kan? Terus kenapa banjir di ada di perumahan mewah? Ada kan banjir? Iya, Pak? kemarin itu. Penduduk perumahan mewahnya Sebetulnya di asik-asik aja. Citra Garden. Ya kan? Perumahan mewahnya asik-asik aja. Kenapa? Ketika banjir, dia tinggal nenteng koper, bisa nginep di Pindah ke hotel. hotel. Kapan banjir di Kaliawi kemana bung? Terus banjir di Raja Basah di mana-mana, kenapa orang sedih? Kenapa orang ribut? Yang hana-hananya beras 2 kilo di situ Terendam kena banjir. banjir pula. Coba kalau yang kebanjiran itu bang minimal di rekeningnya 100 juta. Oh, tenang dia. Itu nambah buat dia celah untuk izin ke kantor. Izin Pak, rumah saya kebanjiran. Dia ngajak anak anak mumpung pelesiran gitu. Nginep di hotel kan. Betul. Berarti tagline Bandar Lampung bahagia Bandar Lampung tadi bahagia. itu. Enggak, jadi saya melihatnya gini bang. Jadi semua pembangunan, semua apapun itu bermula dari ekonomi, Betul. peningkatan ekonomi. Ketika ekonomi kita kuat, maka PAD kita naik. Ketika uang kita ada, membangun apa aja selesai. Betul. Memberesin banjir kita. Cuman tinggal bagaimana mengatur uang yang ada, kita efisiensi mana yang primer dan sekunder, mana yang dibutuhkan benar-benar oleh masyarakat dan berdampak panjang untuk penguatan ekonomi, mana yang enggak. Betul. Nah itu yang harus kita bedakan. Tapi Bandar Sehingganya masyarakat itu bahagia. cocok. Jadi bahagia itu kan tentatif, Bang. Nggak jelas bahagia itu parameternya. Ya. Karena semua Beda-beda. orang beda-beda. Beda-beda. ukuran. Beda-beda. Betul. Ada kalau Bang Miko ini bahagianya kan terbangun tidur ketemu kopi ngerokok, oh bahagia. Ya, kan? Ada bahagia itu kalau udah ketemu lontong rendang, wow. Saya pegang gitar udah bahagia. Kan itu. Tapi pengusaha jangan salah. Sebahagia-bahagianya pengusaha itu pasti ada pusingnya. Minimal dia pasti, aduh gaji karyawan. Aduh, pasti begitu. Tapi tetap bahagia ngejalaninnya. Itu Karena keyakinan. Jadi keyakinan itu. ketika ada keyakinan yang tinggi, maka serumit apapun ya tetap happy aja. Tapi kalau gue ngerasain bro, kalau kita perjalanan ke gue sama aja lah, pahit juga kan dari kecil. Biasa buntu kan. Jadi kita itu waktu pegang duit itu dinikmatin banget karena kita nggak takut buntu, kita udah biasa buntu. Buntu Kan aja. Bang, jujur Bang, ya di saat ada uang dan nggak ada uang,
sama. Sama rasanya. Punya uang 100 juta, punya uang 1 miliar, Betul. rasanya sama. Sama. Makanya susah dibedain kita lagi ada duit apa enggak ada. Tapi gila ketawa kita ketawa aja kita. Kadang gue ngaku lagi nggak ada duit aja Orang nggak percaya. Betul. Ngomong nggak ada duit orang nggak percaya. Nih, bro. Misalnya nih nanti di Pilwakot lu dapat amanah misalnya untuk jadi wali kota. Apa yang mau pertama lu lakuin begitu jadi wali kota? Pembangunan ekonomi rakyat. Yang saya bangun ekonomi kerakyatan untuk anak-anak muda, bagaimana kita ngebangun ekonomi kreatif berbasis digital. Karena banyak anak-anak muda ini yang setiap hari kadang yang menghantui di anak-anak mahasiswa itu, Bang, gue lulus sebentar lagi jadi pengangguran. Kenapa? Senior gue ribuan ke bawah pengangguran yang udah lulus. Ini gue nanti lulus pengangguran. Nah ini kan sebenarnya kehidupan anak-anak muda hari di dunia Itu yang harus dijawab ya. banyak manfaat-manfaat yang bisa kita bisa hidupkan dari latihan kerja, ya kan, dengan berbasis digital tadi. Pelatihan-pelatihan bagaimana anak muda hari ini duduk di rumah bisa dapat duit. Ya, kreativitas itu. Intinya adalah membangkitkan ekonomi di kalangan pemuda, di kalangan masyarakat, Betul. sehingganya bisa ekonomi itu bergairah, daya belinya tinggi, sehingganya berimbas ke pendapatan daerah. Betul. Ketika pendapatan daerah tinggi, membangun apa aja bisa lah. Betul. Menimbulkan kesejahteraan di perangkat-perangkat. Ya, saya nggak pernah berjanji, lu gue naikin segini enggak. Cuman saya berjanji saya akan meningkatkan kesejahteraan perangkat-perangkat, baik dari RT, Linmas, lurah dan lain-lain. Karena meningkatkan kesejahteraan itu ya akan menimbulkan sebuah kebahagiaan. Iya, cocok. Sama jangan ditunda-tunda kalau bayar RT itu. Banyak RT yang cerita juga begitu. Itu yang kita lihat, terkadang kita tidak melihat mana primer, mana sekunder. Kita tidak bisa memilah mana kebutuhan primer yang untuk dilaksanakan segera, mana kebutuhan sekunder yang sebenarnya yang tidak dilaksanakan ya tidak ada dampak. Nah itu yang harus kita di saat nanti pun saya diberi amanah, itu yang harus saya bedakan antara kebutuhan primer yang berdampak langsung ke masyarakat, yang berdampak kepada pembangunan ekonomi, Betul. dan kebutuhan sekunder yang tidak berdampak apa-apa. Ya, buat PRT jangan takut ya. Ini lebih sejahtera malah. Lebih sejahtera malah. Iya. Karena ujian penantang nih. Sama kayak gini Bang. Dalam dunia bisnis, kita harus mendahulukan mana yang penting, mana yang enggak. Betul. Ketika kita dalam dunia bisnis itu melakukan sesuatu pemborosan, dia nggak akan pernah sukses, nggak akan pernah besar. Nah sama ini Bung, Alan mau nanya, kan pemilih usia muda kita kan di Bandar Lampung ini kurang lebih 53%. Betul. Sejauh apa Bung punya keyakinan 53% ini bakal masuk TPS? Sedangkan yang saya lihat di adik-adik saya di bawah terutama anak seni yang bergerak di skenanya masih skeptis politik Bang. Makanya di sinilah kami bagaimana menginisiasi, membentuk sebuah komunitas-komunitas ke bawah untuk melakukan edukasi ke adik-adik. Kenapa? Orang-orang yang nggak peduli ini yang kita sadarkan adalah masa depan lo tergantung dari siapa pemimpinnya. Jadi lo nggak mau jadi pengangguran, lo mau maju, lo mau sukses, lo bagaimana enak ke depannya tergantung siapa yang lo Iya. Karena memang jumlahnya memang besar pemilih muda ini. Tapi tantangan satu, dia bangun kesiangan apa enggak? Datang ke TPS enggak maksudnya kan? Karena yang masih muda kan, tantangannya itu. Cuma kan seru itu Bang tantangannya Bang. Bagaimana kayak Angga musisi kan? Bagaimana kita masuk ke ini musisi sehingga ya
orang kita yang dalam lini musisi itu yang mengingatkan teman-teman musisi, "Oi bro, nasib kita tergantung dari hari ini. Ayo bangun, bangun pagi gitu kan. Betul. Besok bangun siang lagi nggak apa-apa. Ini hari ini menentukan masa depan kita ini. Iya betul gitu. Siapa tahu dengan hari ini kita tentukan pilihan, besok banyak job-job buat kita. Nah, Itu. benar. Yang hari ini agak sepi. Muda tapi bukan karbitan. Nah itu dia berproses. Berproses. Kayak Bung Iqbal kan prosesnya panjang. Bayangin dari pasar Kota Bumi sampai jadi ketua KNPI provinsi. Mimpi aja enggak itu. Lurus lagi perjalanan Tapi proses ketua itu provinsi. lah buat matang kan. Akhirnya peka terhadap banyak empati yang tinggi segala macam, mengerti masalah yang dihadapi masyarakat, yang dihadapi anak muda. Perjalanan panjang itu. Dan dia bukan satu sukanya. Dia bukan dinasti. Ya. Banyak juga anak muda itu, tapi kan ya wajar lah kakeknya berpangkat, bapaknya berpangkat. Dia berpangkat itu banyak itu wajar. Tapi kalau yang proses begini yang Ya, nggak instan ini, kemenangan anak muda hari ini Bang, dia punya semangat, Bang. ya Punya semangat. Apalagi udah punya semangat, punya punya kemampuan. pengalaman. Wow. Waduh. Punya pengalaman memimpin organisasi-organisasi itu luar Matang biasa. itu udah. Itu muda matang, bukan muda mentah. Repot kalau Ditambah muda lagi, mentah. dia cari makannya sendiri. Nah, itu. Mandirinya itu. Kalau dia udah selesai dengan diri sendiri kayak Bung Iqbal ini, insya Allah dia ngurus orang lain itu lebih baik. Ini mungkin penutup dari saya, bro. Nih pertanyaan terakhir dari gua. Keluarga gimana? Alhamdulillah semuanya Mendukung. dari ibu mendukung, ya kan? Ayu mendukung, kakak mendukung, Anak istri mendukung, anak mendukung, semuanya mendukung. Pak. Karena gini, begitu lu diberi amanah, ya dengan kesibukan sekarang aja waktu lu udah banyak tersita. Berarti kan keluarga, terutama anak istri ini harus siap juga kehilangan separuh dari hidup Iya, lu itu ayahnya. harus sudah diwakafkan kan Ke masyarakat nah, Bandung. ini mereka Alhamdulillah udah kita latih dari beberapa tahun ini, Bang. Dari KNPI ini Ya, sudah kita latih itu. contohnya. Sudah kita latih itu. makan malam ini, waduh, lega nah, ya harus siap kecewa kan mereka. Alhamdulillah udah kita latih. Udah teruji. Udah kita latih. Yang biasa pagi ngantar sekolah, ini tiba-tiba ada rapat bukan pagi kan. Itu harus siap kan mereka. Alhamdulillah udah kita latih. Nah, kita latih, memang kita biasakan ya karena di organisasi ini kan ya Sibuk Abang ya bilang dulu. tadi Banyak banyak OKP yang kita naungi, Benar. banyak teman-teman yang mau minta konsultasi, ngobrol dan lain-lain. Ya, alhamdulillah keluarga udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Dari saya mungkin tambahan. Karena saya selalu berpikir dan saya tekankan sama istri, kita diciptakan tujuan cuma satu, bermanfaat untuk orang lain. Betul. Nggak ada yang lain. Sama ini Bung, mungkin saya coba jadi spoken personnya teman-teman seniman ya Bung. Kira-kira jika Bung duduk jadi wali kota, kira-kira komitmen apa yang bakal Bung? Saya akan hidupkan bersama itu. Seniman. Jangan berbicara itu, seniman. Saya hari ini di Dewan Pembina rock, musik rock. Oh iya. Oh ini Saya bagian baru dirangkas ya. Ya. Iya, iya. Nah, saya bagian dari situ. Dan saya punya pemikiran kemarin sebelum saya ada pikiran mau maju wali kota, tadinya saya mikir tahun ini saya mau adakan menghidupkan lagi musik rock. Karena saya hidup dulu zaman SMA, ya musik rock itu yang lagi tenar-tenar. Benar. Zaman kita, Jamrut, Bumerang, Metallica, gitu kan. itu loncat pagar nonton konsernya di Paungan. Dan ketika saya kenal di Ranggas, masuk. Betul. Nah, ini jadi Itu seniman tulen juga itu. Iya. untuk menghidupkan itu, dan alhamdulillah banyak kawan-kawan lingkaran kita yang orang-orang seniman. Ya. Orang seniman. Dan lingkaran kita banyak seniman. Dari teman-teman saya kuliah, senior-senior saya itu penggiat seni di Lampung ini. Jadi jangan khawatir buat teman-teman seniman. Sama Bung Iqbal. Orang anak saya sehari ini itu privatnya gitar dan keyboard. Wah, orang udah darah kan jadi musisi. Cocok. Nanti jadi pengurus NHML. Nah, bisa jadi HML junior. Oke. Oke. Cukup itu
penonton Pilar Podcast, berbincang-bincang santai kita dengan Bung Iqbal, salah satu calon wali kota Bandar Lampung, dan kiprahnya sebelum ada niat mau jadi calon wali kota itu, kiprahnya di masyarakat sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau kita beri amanah untuk memimpin Bandar Lampung. Insya Allah dia lebih banyak lagi berbuat untuk orang banyak. Amin. Terima kasih saya dan Angga. Terima kasih.